Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Igamawarni akan mempresentasikan materi yang berjudul penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media belajar sambil bermain dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Menurut Syaiful Bahri Zamarah, pengertian media adalah suatu alat bantu yang digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Kahoot adalah permainan yang sederhana namun menyenangkan dan dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk berbagai macam keperluan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, baik sebagai media evaluasi, pemberian tugas belajar di rumah, maupun sekadar untuk memberikan hiburan dalam proses belajar mengajar. Menurut Harlina dan kawan-kawan, Kahoot merupakan salah satu alternatif dari berbagai macam media pembelajaran interaktif yang dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik maupun bagi pengajar. Penggunaan Kahoot dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan aplikasi Kahoot juga diharapkan dapat membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat dan termotivasi ketika belajar bahasa Indonesia. Aplikasi Kahoot adalah media yang efektif dan menyenangkan. Di samping itu, penggunaan media Kahoot ini tidak harus memegang teks dalam bentuk kertas dan alat tulis lainnya, sehingga dapat memicu minat dan motivasi untuk belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan. Dalam penggunaan aplikasi Kahoot ini, mereka juga akan bersemangat dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar laptop mereka. Kemudian, mereka juga selalu ingin berada di posisi paling atas, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengingat kembali materi yang sudah diberikan setelah mengerjakan aktivitas ini. Sebelum melakukan proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan Kahoot agar optimal, yaitu peralatan yang harus disiapkan guru adalah 1. Proyektor. Yang kedua, peserta didik harus membawa smartphone, tablet, atau laptop. Yang terakhir yaitu jaringan koneksi internet yang kuat di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu ketik kahoot.com dan login menggunakan akun Kahoot. Jika belum, silahkan mendaftar melalui tombol sign up for free dan mendaftar dengan menggunakan akun Gmail atau Facebook. Kedua yaitu buka Kahoot sesuai dengan yang diinginkan. Klik kuis untuk membuat pertanyaan tipe multiple choice. Yang ketiga adalah setiap pertanyaan dapat disetting lamanya waktu untuk menjawab dan besar skor yang didapat bergantung tingkat kesulitan pada soal. Tahap akhir, setiap soal di Kahoot dapat ditambahkan gambar dan video untuk menambah konteks yang menarik atau memberikan bantuan untuk menjawab soal. Jika sudah selesai, copy link atau dapatkan pin atau kombinasi angka untuk mengakses kuis telah dibuat. Kelebihan penggunaan aplikasi Kahoot. Pertama yaitu siswa lebih termotivasi untuk memperhatikan dan mencatat materi yang diajarkan oleh guru agar dapat mengerjakan kuis di akhir kelas. 2. Siswa lebih termotivasi untuk menjadi pemenang kuis dengan skor tertinggi.
3. Dengan adanya batasan waktu dalam mengerjakan setiap soal pada kuis, maka kemungkinan siswa untuk berdiskusi dengan teman akan lebih sedikit. 4. Siswa tidak perlu membuat akun Kahoot. Terakhir, dengan menggunakan Kahoot, guru akan mendapatkan hasil evaluasi dengan cepat tanpa harus mengoreksi jawaban siswa. Kekurangannya: 1. Menjadi tidak bermakna jika tujuan pembelajaran tidak tercapai. 2. Harus ada sarana dan prasarana yang memadai seperti PC atau smartphone dengan koneksi yang stabil. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.